Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk anak-anakku sekalian di pembelajaran online Aswaja kelas 10 SMA Raden Rahmat Balonggendo. Yang pada hari ini saya mencoba untuk mengangkat satu materi, yaitu menghormati ulama, ya, menghormati ulama. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa membuka wawasan kita terhadap ulama yang merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Untuk sekalian, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah bagaimana memahami para ulama dengan cara yang benar, ya. Bagaimana kita bisa menghormati para ulama itu dengan cara-cara yang benar. Bagaimana kita mendeteksi para ulama dengan cara-cara yang benar. Nah, itu tujuan belajarnya supaya kita bisa menghormati para ulama dengan cara yang benar. Halo sekalian, ulama ini bukan sekelompok orang biasa. Ulama itu adalah sekelompok orang yang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ulama itu adalah orang yang mempunyai kompetensi ilmu agama, kemampuan ilmu agama yang sangat mumpuni. Dan tidak hanya mumpuni, beliau-beliau juga mengamalkannya dengan baik. Itu adalah ulama. Nah, sekarang ini banyak bertebaran orang-orang di internet itu orang-orang yang mengaku sebagai ulama. Dia berpidato ke sana kemari, dia memberikan statement keagamaan, padahal dia itu tahunya hanya dari Google. Dia tahunya hanya sekilas-sekilas saja tentang agama Islam. Dia nggak pernah mempelajari ilmu agama Islam secara utuh. Nah, ini banyak sekali sekarang di internet itu orang-orang yang mengaku sebagai ulama. Sepertinya mereka itu menguasai ilmu agama padahal tidak. Saya tegaskan kembali bahwa ulama itu adalah orang yang mempunyai kompetensi atau kemampuan ilmu agama yang mumpuni. Bisa ilmu bahasa Arab, ilmu nasah mansuh, ilmu alat nahwu sharaf, menguasai bahasa Arab, kemudian menguasai ilmu tafsir Al-Quran, tafsir Al-Hadis, dan sebagainya. Ya, mantek juga dia menguasai, itu ulama. Kalau hanya menguasai Islam secara sekilas-sekilas, itu bukan ulama. Ya, ulama itu harus dipahami itu. Orang yang punya kemampuan ilmu agama yang mumpuni dan mengamalkannya dengan baik, ya. Tidak sekadar mumpuni tapi dia mengamalkan dengan baik, itu ulama, ya. Nah, ulama itu adalah sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa menjadi ulama. Ulama itu orang pilihan yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak sembarang orang menyebut dirinya sebagai ulama. Harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai ulama, ya. Sekarang ini gampang sekali mengaku sebagai ulama. Gampang sekali seseorang itu mengakui bahwa dirinya adalah bagian dari ulama. Bukan. Ulama itu orang pilihan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarang orang itu menyebut sebagai dirinya sebagai ulama. Nah, harus memenuhi kriteria sebagai ulama. Nah, ulama itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu dijelaskan bahwa mereka atau yang menguasai ilmu pengetahuan agama secara mumpuni, secara menyeluruh itu tidak hanya sekadar menguasai ilmu agama, tapi mereka itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Dengan ilmu agamanya, maka mereka berusaha untuk menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ulama itu harus adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal, ulama itu orang yang bertakwa kepada Allah, ya. Kalau kita ini kurang bertakwa karena kita memang bukan ulama, ya. Ulama itu orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, digantikan oleh para sahabat-sahabat,
Kemudian ketika para sahabat itu sudah habis masalahnya, diganti dengan tabi'in, kemudian tabi'in diganti dengan tabi'in, dan seterusnya sampai ke bawah, yaitu para ulama. Mereka itu pewaris para nabi. Ulama itu adalah golongan orang-orang yang mengikuti para nabi Allah Subhanahu wa taala, meneruskan perjuangan para nabi. Meneruskan perjuangan para nabi. Itu pasti ya, harus. Ulama adalah pewaris para nabi. Nah, itu sekalian, bagaimana cara menghormati ulama? Tentunya karena mereka itu adalah pewaris atau yang melanjutkan para nabi, maka kita wajib berterima kasih kepada para ulama. Ya, wajib berterima kasih karena dari mereka lah kita mendapatkan ilmu-ilmu agama, menuntut hidup kita menjadi hidup yang bahagia selama dunia akhir. Ya, mereka para ulama. Tetapi berterima kasih kepada para ulama itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan ingin mendapatkan sesuatu dari para ulama, tapi karena semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Ini ya caranya yang pertama. Yang kedua, taatilah mereka dengan baik. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan taatlah kepada ulil amri. Ulil amri yang dimaksud adalah pemerintah dan para ulama. Jadi pemerintah dan para ulama itu adalah satu kesatuan yang nggak bisa terpisahkan. Pemerintah yang sah dan para ulama yang kemudian bergerak bersama-sama mensejahterakan rakyat, itulah adalah ulil amri. Berarti ulil amri itu adalah pemerintah dan ulama, umara dan ulama, menjadi satu bagian yang tak terpisahkan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Taatlah kepada mereka. Nah, itulah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya untuk taat kepada para ulama. Kemudian mengikuti bimbingan dan arahan mereka yang baik-baik. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa para ulama itu membimbing kita, mengarahkan kita untuk ke jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya kita wajib mengikuti bimbingan dan arahan mereka. Karena dari mereka lah kita kemudian bisa mengambil sikap yang benar, sikap yang baik, sikap yang selamat dunia sampai akhirat. Ya. Yang keempat, cara menghormati ulama itu adalah mengembalikan urusan umat kepada mereka. Karena deretan ulama itu adalah orang-orang yang mengetahui tentang bagaimana persoalan ulama umara, bagaimana persoalan pemerintahan, bagaimana permasalahan keagamaan, mereka yang menguasai. Ketika ada masalah-masalah yang ada di dalam dunia ini, di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka kembalikan kepada mereka. Karena mereka lah para ulama yang mengerti bagaimana cara menghadapi sesuatu, ya. Jangan sampai ada masalah keagamaan misalnya, itu diurusi oleh orang-orang yang tidak mengerti agama. Wah, sudah hancur berantakan ya. Ketika urusan yang tidak dikuasai oleh manusia dikembalikan kepada orang-orang yang tidak mengetahui urusan itu, hancurlah dunia ini. Maka kembalikan urusan umat kepada mereka, ya. Kembalikan maksudnya bukan menjadi seorang presiden, bukan, tapi ketika ada masalah yang menyangkut masalah umat, ajaklah mereka bicara, mintalah pendapat kepada mereka, mintalah nasihat-nasihat kepada mereka supaya kita selamat, jangan sampai menindas atau mengingkari urusan keagamaan. Ya, itu harus dikembalikan kepada mereka. Dan sekalian, bagaimana akibat tidak menghormati ulama? Yang pertama, umat akan ditimpa kehinaan dan kerendahan. Itu wajib, itu harus kita ketahui bahwa ketika kita tidak menghormati ulama, maka yang terjadi adalah kehinaan dan kerendahan. Na'udzubillahi min dzalik. Allah akan menurunkan adab kepada mereka-mereka yang tidak mengikuti dan tidak menghormati para ulama. Akan ada kehinaan dan kerendahan. Nah, ketika kita tidak menghormati ulama, itu sama dengan melanggar hukum Allah. Karena perintah untuk
menghormati ulama itu adalah perintah Allah. Maka seseorang yang tidak menghormati para ulama sama dengan melanggar hukum Allah. Balasan apa yang paling pas untuk orang-orang yang melanggar hukum Allah? Nah, itu kehancuran. Nah, sekalian, ketika kita tidak menghormati ulama, maka siap-siap akan diberi Allah pemimpin yang zalim, pemimpin yang menyengsarakan rakyat, pemimpin yang menghancurkan rakyat karena kita tidak menghormati para ulama. Ya, itu. Kemudian yang terakhir, mati dalam keadaan tidak membawa iman karena kita ini tidak mengikuti para ulama. Kita tidak mengikuti sesuatu yang baik yang disampaikan para ulama untuk menyelamatkan diri kita dari kehinaan dan kehancuran. Maka kita nanti kalau tidak menghormati ulama akan mati dalam keadaan tidak membawa iman. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Karena sekalian, yang perlu saya sampaikan bahwa dalam kehidupan sekarang ini, dalam era sekarang ini, ada ulama yang menyejukkan, ulama yang mendamaikan, ulama yang mensejahterakan, ulama yang mengajak kepada kebaikan. Tetapi di samping itu ada sekelompok orang, ya, yang mengajak kepada kebencian terhadap pemerintah, kebencian terhadap siapa-siapa yang di luar golongan mereka. Itu ada ulama seperti itu yang mengajak kita untuk membenci pemerintah, membenci sesuatu yang di luar golongan mereka itu dibenci. Nah, kalau ulama mengajak kepada kebencian terhadap orang lain, ulama yang mendoakan orang lain untuk sesuatu yang buruk, ini adalah ulama yang tidak mendamaikan dan wajib kita jauhi. Maka sekarang ini hati-hatilah. Ulama ada yang mengajak kepada kebaikan, kedamaian, kesejahteraan, tapi ada sekelompok orang yang mengajak kepada kebencian, kekerasan dan sebagainya. Itu harus kita jauhi. Marilah kita mengikuti ulama yang mengajak kedamaian dan jauhilah ulama-ulama yang mengajak kepada kekerasan dan kebencian. Saya kira itu sekalian yang dapat saya sampaikan. Tugasnya carilah di internet ya orang-orang yang mengaku ulama tapi dia bukan ulama, ya, mengaku ulama tapi dia bukanlah ulama karena dia dibesarkan oleh internet, dia dibesarkan oleh YouTube, tapi tidak dibesarkan oleh umat, ya. Saya kira itu anak sekalian. Sampai jumpa lagi di pelajaran yang akan datang dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.